ya seminggu yang lalu kan saya bilang, Prabowo kasih kedudukan Gus Miftah sebagai staf sus, itu artinya bagi saya kuburan. Pak Prabowo sedang menyiapkan kuburan untuk Miftah. Dan terjadi kan. Nah ini Miftah itu pun, Gus Miftah pun kalau masih dekat-dekat dengan KB, masih dilanjut-lanjut. Nanti lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi, nanti akan blunder lagi, lebih ngeri lagi. Si Ikdam juga, Gus Ikdam juga begitu. Gara-gara Habib itu dia sampai memasukkan arti hadis ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kali ini saya akan menghadirkan sebuah video dari Gus Fuad ya, saudara sekalian, terkait dengan komentar beliau terhadap Gus Miftah yang akhir-akhir ini lagi viral ya, saudara sekalian. Ternyata apa yang dikatakan Gus Fuad itu terbukti sekarang, bahwa diangkatnya Gus Miftah menjadi staf kepresidenan menjadi kuburan bagi dia. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Gus Miftah yang meledek bapak-bapak Pak Sun Haji namanya penjual es teh ya, kemudian udah minta maaf, dah ini dan mau mengumrohkan dan lain-lain. Dan beredar juga viral, Gus Miftah 2 tahun lalu menghina Ibu Yati Pesek. Gitu. Yang kurang lebih ini bisa dicari di semua platform medsos karena ada. Apa apa itu humornya si Gus Miftah itu. Saya kurang lebih artinya begini dalam bahasa Jawa. Saya itu senang Bude Yati itu wajahnya jelek sehingga jadi sinden. Kalau wajahnya cantik pasti jadi londe, londe malah pelacur. Dan yang seperti itu misalnya yang kemarin tuh yang bersamaan dengan menghina penjual es teh itu juga menghina yang menyajikan kopi dibilang ya kurang lebih secara tidak langsung itu najis mula tuh. Nah ini yang Gus Miftah itu suka bikin apa humor atau cok-cok yang gelap yang kasar seperti itu ya. Tapi bagi saya dark joke itu nggak masalah selagi tidak seperti Gus Miftah. Maksudnya gini loh, kalau saya melihat tuh umurnya Gus Miftah itu bukan dark joke, tapi lebih membunuh karakter, membunuh karakter orang gitu, apa ya, menghancurkan rasa percaya diri orang. Tipe-tipe Gus Miftah itu kan tipe-tipe orang yang menjilat ke atasan dan menginjak yang bawahan gitu. Itu. Dan kalau teman-teman yang ikuti saya kan, saya pernah ditanya minggu kemarin tuh, gimana komentar saya tentang Gus Miftah dijadikan apa staf susnya Presiden Prabowo. Saya jawabannya kan gampang aja, wah itu kuburan untuk Gus Miftah. Nah ini yang saya maksud. Kalau kemarin itu Gus Miftah itu dengan brutal menghina orang, menjatuhkan mental orang, itu mungkin publik anggap lucu-lucu aja kan. Sentimennya itu nggak ada yang nggak ada yang memicu meskipun orang mungkin sakit hati ya. Saya nonton humornya dengan Bu Yati Pesek itu ya saya sakit hati dan keterlaluan tapi nggak ada istilahnya nggak ada pemanteknya yang apa itu menjadi sebab semua orang kemudian menyatakan ketidaksetujuan. Nah ketika Gus Miftah itu posisinya sekarang ya jadi staf sus presiden ya pasti banyak pemicunya dan akhirnya ya seperti sekarang ini. Saya sudah peringatkan juga tentang Gus Miftah itu. Saya bikin tentang Gus Miftah itu mungkin 3 kali atau 4 kali dengan yang ini. Bahwa jangan membela nasab palsu Habib. Jangan dekat-dekat dengan Habib karena Habib itu sekarang terbukti nasabnya itu palsu. Mereka ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi grupnya itu kan tidak J1 tapi G, Gatel. Mereka keturunan Yahudi dari Kaukasia, sukunya Askenazi. Mereka dan seterusnya kan udah saya ulang-ulang. Dan sifat-sifat mereka itu merendahkan ras lain. Gitu. Karena itu memang disupport oleh pemerintah kolonial Belanda apa itu untuk songong. Nah kalau dekat dengan Habib, dekat dengan itu ya kata pepatah Arab itu nggak usah ditanya siapa dia, tapi lihat aja siapa temannya. Temannya Gus Miftah itu kan Habib itu. Junjungannya kan Habib Lutfi bin Yahya yang suka masuk kuburan yang membangkang PBNU soal Jatman dan seterusnya itu, ya kan? Dan waktu kejadian menghina penjual es teh yang viral, itu kan
Ada Kabib juga itu, Kabib Zaidan bin Yahya juga ikut tertawa yang wajahnya seperti itu sih. Kemudian ada satu kiai juga yang tertawa ngakak-ngakak. Dan ada konten kreator yang bilang beginilah Gus-Gus di Jawa. Ya, ya Gus Miftah itu tidak mewakili Gus-Gus di Jawa. Oke jenenge. Bahkan saya sendiri kalau teman-teman mengikuti trace omongan-omongan saya, cerita saya tentang biografi ya, biografi diri saya sendiri. Ya sejak dulu itu sebenarnya saya itu ya merasa terpaksa aja jadi kiai, tapi ya karena perintah Abu Yatim Yatim Banten, saya jadi kiai. Karena yang seperti ini, yang pertunjukan seperti ini, itu terlalu sering saya lihat. Jujur aja saya itu sebagai orang NU, sebagai keluarga yang turun-temurun punya pesantren, kiai-kiai itu ya sering kecewa dan sering marah melihat fenomena oknum-oknum yang terlalu banyak. Jadi kayak yang disampaikan Gus Miftah itu yang ngakak-ngakak ketawa itu. Jadi saya membayangkan bahwa kiai, ulama, Gus, itu warasatul anbiya. Kan ulama warasatul anbiya. Jadi ya sedikit banyak sebagai warisnya para nabi, ya kepribadiannya, profilnya itu ya paling sedikit itu punya kasih sayang yang melimpah ruah kepada yang lemah. Karena Nabi itu bilang, aku ini sahabatnya fakir miskin. Bukan sahabatnya orang kaya, bukan sahabatnya orang besar. Tuh. Kalau ada teman-teman mengatakan, loh Gus Wah juga sering kasar. Loh ya saya kasar itu pasti orang jahat. Atau pasti orang besar. Pasti orang yang berkedudukan. Tidak pernah saya main kasar atau humor melecehkan, menjatuhkan mental, fuqara wal masakin. Tidak pernah. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah min dzalik. Jadi arogansi di kalangan oknum, kiai, gus, itu sudah lama saya rasakan. Ya karena mereka difasilitasi oleh lingkungan. Ya paling arogan tentu saja para kabib itu karena dianggap keturunan Nabi. Semaunya sendiri. Makanya dulu itu ada novel yang kemudian difilmkan judulnya Perempuan Berkalung Sorban. Nah, yang ditulis oleh Mbak Labibah, ya, istrinya Mas Hamdi Salat. Yang menceritakan kebejatan dan kekurangan ajaran serta arogansi para gus dan tokoh agama secara umum. Kemudian ya akhir-akhir ini juga ada novel judulnya yang difilmkan itu ya, saya sekilas melihat di Netflix itu. Judulnya itu Tuhan izinkan aku berdosa. Ya mengungkap juga kemunafikan orang-orang yang sok agamis, yang bajunya itu menampilkan kesolehan, kewalian, kenabian, tapi kelakuannya bangsat, bejat. Nah mentalitas seperti itu, ini seperti Gus Miftah segala macam itu ya saya kasihan. Karena sebenarnya Gus Miftah itu ya sebenarnya orang inferior juga. Inlander, quote and quote, dan inferior. Coba kalau dengan KPBO dia nyembah-nyembah, dengan Lutfi bin Yahya coba lihat. Dengan Kiai yang lebih merasa dia apa itu kalah kondang atau kalah hebat, atau dia menjilat-jilat. Tapi coba dengan apa itu masyarakat bawah, dengan umat yang di bawah seperti penjual es teh, orang yang sedang apa menyuguhkan kopi, santri yang menyuguhkan kopi aja di roasting kayak begitu, dianggap najis sekolah. Buyati pesek aja kayak begitu, dibegitukan. Tuh. Menjilat atasan dan menindas bawahan. Itu persis tuh kelakuan. Para kapipan begitu dulu. Menjilat kolonial Belanda, menindas pribumi. Menyesat-nyesatkan pribumi. Nah ini adalah agamawan-agamawan yang dalam tanda petik itu ya sebenarnya merusak agama itu sendiri. Ya tidak hanya di Jawa, di mana-mana ada tuan guru, ada ajengan yang wah song-songnya itu, songongnya itu, iya kan? Iya, dengan rakyat kecil salaman, itu lah, nggak menghargai sesama manusia. Jujur aja ya, saya itu nggak pernah takut dengan orang yang dipandang orang lain atau saya pandang di atas saya dari segi apapun. Yang saya takuti itu adalah orang-orang yang di bawah saya. Saya nggak takut sama kiai-kiai atau gus-gus. Saya takuti itu santri-santri. Saya nggak takut dengan orang-orang kaya. Yang saya takut itu orang fakir miskin, orang yang di bawah.
Karena yang bikin kualat itu ya itu. Karena Nabi itu berpesan berkali-kali. Saya nggak minder dengan orang yang apa itu famous atau terkenal atau populer atau viral, enggak. Saya minder dengan orang-orang biasa yang nggak dikenal orang. Itu loh. Makanya saya kan nggak pernah crossing rakyat kecil, rakyat jelata lah istilahnya atau apapun lah. Wong cilik nggak pernah. Karena saya minder, saya merasa jauh lebih buruk dari mereka. Saya roasting kan mesti orang yang di atas saya lah. Atau orang memandang itu orang terkenal, orang anu kiai apa siapa, Gus Najib apa siapa. Ya kan? Nah, inferior ya, mental-mental inferior itu ya ditunjukkan seperti itu. Saya tidak membenci Gus Miftah loh. Gus Miftah kan bagaimanapun juga sahabat saya. Meskipun sudah lama dia tidak mau ketemu, tidak ketemu saya dan mungkin tidak mau berkomunikasi dengan saya. Saya cuma bilang, baru seminggu atau ya seminggu yang lalu saya bilang, Prabowo kasih kedudukan Gus Miftah sebagai staf sus, itu artinya bagi saya kuburan. Pak Prabowo sedang menyiapkan kuburan untuk Miftah. Dan terjadi kan. Nah, ini Miftah itu pun, Gus Miftah pun kalau masih dekat-dekat dengan KB, masih dilanjutkan, nanti lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi, nanti akan blunder lagi, lebih ngeri lagi. Si Ikdam juga, Gus Ikdam juga begitu. Gara-gara Habib itu dia sampai memasukkan arti hadis ya gimana? Hmm? Iya. Dan semuanya itu mesti orang-orang yang songong itu yang sulit bertobat dari memuja Habib. Kalau mukibul-mukibul yang baik hati, yang rendah hati, yang tawadhu, yang mencari kebenaran, yang pemurah, itu ya pasti diberi kesempatan tobat oleh Allah. Saya dulu juga mukibul Habib kok. Ya Muharrar kemarin ya yang berkunjung ke tempat saya kemarin ya mukibul akut dulu. Jadi karena beliau itu ya orang yang mencari kebenaran, orang baik, orang yang walas asih ya diberi hidayah oleh Allah. Tuh. Coba perhatikan tuh. Ya karena pesantren di sekarang ini itu banyak mengalami apa ya degradasi lah. Yang diajarkan cuma hukum aja, fikih aja. Boleh tidak boleh haram halal, tidak. Malah ditekankan bagaimana punya empati. Tasawufnya itu enggak jalan. Bagaimana punya hati, punya perasaan, enggak. Keberpihakan kepada wong cilik, enggak. Oh gitu kok ngaku warasatul anbiya. Dan ini bukannya di Jawa ya, ini kemarin ada itu si konten Salafi Wahabi si siapa itu yang pendekar Pencaksilat itu bilang, Gus kayak gitu ya di Jawa, kalau tempat kami enggak gitu. Lah bukannya di Jawa di mana-mana, di Jawa juga yang baik banyak. Di tempatnya si pendekar itu ya banyak yang bangsat. Oh iya. Ya, para nabi itu kan pembela wong cilik, sahabatnya wong cilik, menyertai wong cilik. Ciri nabi itu kan mencintai dan dicintai oleh mayoritas. Mayoritasnya yang mencintai dan dicintai itu wong cilik, bukan pembesar. Jadi apa ya, ini bukan masalah masalah apa ya ini, ya makanya karena ini sebenarnya yang ditampilkan, perilaku konyol yang ditampilkan Gus Miftah itu kan sebenarnya mencerminkan bagaimana arogansi, arogansi yang apa itu dialami atau yang disandang oleh tokoh-tokoh agama. Nah itu yang di samping Gus Miftah yang ngakak-ngakak itu kan katanya kiai itu. Kiai kok kelakuannya kayak begitu. Kiai kok nggak ada rasa empati sama sama sekali sama orang kecil. Heran saya. Sementara orang biasa aja pada nangis lihat video itu. Ini kiainya ngakak, kabibnya ngakak, ya bangsat semua memang itu. Iya. Tapi Gus Miftah kan sudah minta maaf loh. Iya minta maaf dong. Digerutuk netizen sampai berhari-hari, sampai hari ini pun masih viral. Iya dah. Coba kalau nggak digerutuk, apa minta maaf? Sama Yati Pasek nggak minta maaf? Yang 2 tahun lalu itu. Sama pembawa santri yang membawakan kopi itu, yang dibilang secara tidak langsung dibilang najis mula itu nggak minta maaf. Ya mudah-mudahan saya vlog kayak gini itu
menjadi sebab Allah memberi hidayah kepada Gus Miftah. Ya Gus Miftah itu kan kirim gambale. Yo kirim gambale ya kelakuannya kayak begitu. Aku itu benci banget pada orang yang menindas bawahannya. Pada orang yang tidak punya welas asih kepada bawahannya, kepada yang lebih muda. Kata Rasulullah itu, bukanlah golongan kita, orang yang tidak mau mengagungkan yang lebih tua, dan tidak mau menyayangi yang lebih muda. Yang di bawah itu kan bisa artinya karena usia, bisa artinya karena status sosial, status ekonomi, dan lain-lain. Udah loh. Ya sama dengan si siapa itu. Itu ya, siapa itu. Kausar itu. Wah, kalau ada kan videonya di depan si Taufik Segap, mantan penyiar radio yang wali Pentagon. Ije, ije. Waru santrinya, oh. Karo wong cilik, gagah. Kayak gitu kan perilaku telek mencret balik itu. Dengan orang kecil semena-mena, menginjak, tidak menghargai, tidak menghormati. Kalau diajak salaman, dicium itu, gagah banget kayak Firman. Ya, yang atasannya, telek tenan. Nah, tuh. Dan ini peringatan yang kesekian kalinya. Pokoknya kalau bela Habib, yang menipu umat Rasulullah dengan nasab palsunya itu, ya pasti sama Allah itu akan dibukakan aibnya. Dipermalukan oleh Allah. Atau diazab oleh Allah. Mati mendadak, ya dah? Sakit mendadak. Ya karena menipu umatnya Rasulullah. Merugikan umatnya Rasul. Dan bugot kepada bangsa dan negara kita. Bugot kepada Pancasila. Ya hukuman bugot itu kan mengkhianati, subversi itu mengkhianati negara itu kan. Kalau hukum klasik kan memang dihukum mati kan. Ya mati bisa macam-macam, mati karakternya, mati karirnya, mati badannya. Intinya itu, mari kita bercermin dari kasusnya Gus Miftah ini. Jadi orang itu jangan suka adigung, adigang, adiguno kalau bahasa Jawanya. Jangan sombong kepada orang yang kita lihat sebagai orang yang di bawah kita, status sosial. Belum tentu kiai itu masuk surga. Bisa jadi yang masuk surga itu santrinya. Nah, kalau kiainya kurang ajar, santrinya baik karena santri itu tawaduk karena merasa dirinya hanya santri bukan kiai. Sementara kiainya gusnya merasa dirinya kiai, merasa dirinya gus, jadi kayak iblis gitu. Sombong. Iya. Atau kalau para kayak si KB kayak si Rizik Sihab mengorbankan rakyat kecil, ya tak? Suruh bela Palestina, dia sendiri ngumpet di balik rok istrinya. Dia sendiri nggak ke Palestina, nggak perang. Kokean cocot provokasi supaya melawan pemerintah, berontak pada mana. Dia sendiri sembunyi. Nah, sampai kemarin itu yang di KM 50 itu. Santrinya mati, mati konyol. Rijeknya siap apa? Nggak luka sedikit pun. Kayak setan perilakunya itu. Provokasi manusia untuk melakukan kejahatan, keburukan, kesalahan, kemudian tidak bertanggung jawab, lari. Gitu. Saya paling benci dengan orang yang menindas bawahannya, menjilat atasan. Menghina-hina. Iya humor ya humor, ngerosting ya ngerosting, tapi jangan sampai menjatuhkan mental lah. Lah yang nonton aja pada nangis itu. Saking kebangetannya gitu loh. Yo kasar. Saya itu kan yo kasar banget tuh. Ya saya akui saya itu sering ngomong kasar. Bukannya menumbuhkan rasa percaya diri kepada
ada orang-orang yang masih di bawah, malah apa itu mengeluarkan kalimat yang membuat orang semakin minder, semakin merasa tidak berharga. Kan kurang ajar, kan bangsat banget itu. Anjir ya, anak remaja sekarang kayak gitu. Gitu. Berapa menit ini? Oh, 22 menit. Jadi saya sendirian ini spontan aja, jadi mohon maaf ini untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir mendengarkan, berkomentar. Tempat saya ini belum, coba pakai HP satunya mungkin saya bisa. Ada 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 komentar satu dua yang bisa saya bacakan itu ya. Jadi eh, teman-teman bisa tidak bisa saya bacakan semua ya karena banyak banget ya. Gus kirim cerutune ke Kalsel. Oh, ya, kalau main ke sini. Ini cerutu murah mas. Cerutu kan macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah. Saya itu kebetulan seneng rokok cerutu. Ini rokok cerutu murah banget ya. 30 batang itu cuma 40.000. Tapi ada yang satu batang 50.000, ada yang satu batang 100.000, ada yang satu batang 20.000. Saya pernah googling itu di Dubai itu ada yang jual apa itu cerutu itu satu batang itu 2 miliar apa 5 miliar itu. Wah ngeri. Berapa berapa juta US dollar gitu satu batang. Kalau ini murah. Kalau kirim alamatnya nanti tak kirim. Alah podo sifate si Fuad sama si Miftah podo-podo bobrok kabeh. Iya, memang saya bobrok. Tapi lebih bobrok kamu, soalnya kamu itu cuma anonim, nggak ada fotonya, nggak ada ini. Kalau saya bobrok, Miftah bobrok, kamu munafik. Adalah setan. Nah, kan nggak kelihatan, nggak ada fotonya. Tapi ya kasihan deh, saya doakan jenengan, lah, bahagia lah. Karena jenengan itu komentar kayak gini menunjukkan jenengan sedang tidak bahagia. Yang tertawa lebar KH Osman Mukibin Dobolowi. Lah ya memang Mukibin Dobol itu semua kelakuannya kayak begitu. Bapak Haryanto, setuju Gus Fuad atas komentar jenengan. Saya itu anunya gini loh, yang perlu kita garis bawahi itu gini loh. Aku itu benar-benar nggak suka melihat orang yang merasa dirinya di atas dan menindas yang di bawah. Cuma itu aja. Gus kurang ajar sama santri, Gus kurang ajar sama orang yang nggak bisa ngaji, kiai yang kurang ajar, yang menindas. Udah loh. Kalau Kabib nggak usah dibicarakan, Kabib Dobol itu yang memang demit, setan iblis, jadi ya inilah. Nah yang dekat-dekat Gus, yang dekat-dekat Kabib itu pasti ketularan, mesti sombong kayak gitu. Udah loh. Kalau teman-teman itu mungkin banyak yang menangis melihat Gus Miftah meledek penjual es teh itu Pak Sun Haji itu. Kalau saya itu nggak menangis, reaksinya marah saya itu. Bajingan ini orang kecil kayak begitu kan gitu loh. Kalau saya gitu. Bukannya dihibur, diberi rasa percaya diri, dimotivasi, dipeluk, di ini, malah dibilang najis mugola. Tuh itu gimana? Oh tak soplak atau kayak gitu ngaku tokoh agama lagi. Ya itu akibat bergaul dengan para kabib. Kabibnya nipu, masalah nasabnya nipu, ajarannya nipu, apa-apanya nipu. Isra Mi'raj sehari 70 kali. Iya. Jengkelit. Petisi pecat Miftah ada juga ya. Banyak yang bikin petisi tentang. Saya kan nggak urusan dengan politik. Miftah itu mau jadi menteri, mau jadi apa, emang gue pikirin. Tapi perilaku yang salah bukan hanya dari Miftah, dari siapapun. Apalagi terkait dengan melukai masyarakat bawah. Melukai rakyat kecil. Itu aku ngamuk masalah ini. Ya karena di Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab kepada semua makhluk Tuhan. Terlebih-lebih kepada makhluk Tuhan yang kebetulan nasibnya tertinggal. Halo. Di pondok saya itu, kalau tamunya orang kaya, kalau tamunya pejabat, sering saya bisu-bisui. Tapi saya nggak pernah misol-misol pada masyarakat bawah, masyarakat kecil. Nggak pernah, nggak berani saya.
mbok polisi, mbok tentara nek pangkate dhuwur nek salah kan tak di pondok sebagai tamu ya bisa tak pisu-pisui kan. Tapi kalau rakyat kan nggak berani saya itu. Takdim aku berusaha takdim ngono loh. Bisa bikin kualat beneran ya. Bisa pengerti gue Nabi Khidir yang sedang menyamar misalnya. Seandainya itu memang benar-benar orang biasa, dan Nabi itu bilang, aku ini kata Rasul adalah sahabatnya fakir miskin. Loh ini saudara-saudara kita yang masih fakir dan yang masih miskin itu, Nabi itu menempatkan saudara-saudara kita itu sebagai sahabatnya. Ya. Nabi memberi tempat ya. Masa saya malah mengolok-olok? Gak mungkin. Nabi aja memuliakan. Nah fenomena kayak begitu itu. Elit-elit agama yang meremehkan, oh kalau dengan orang yang misalnya tatoan, anak pang, sombong, menggurui, ya sok bijak tapi menggurui, merasa dirinya suci, ya toh? Pakai jubah, pakai serbuan, telek mencret, sok santun tapi sinis, ya kan kita rasakan, ya toh? Coba rasakan itu. Banyak ustadz yang kayak begitu. Oh serban, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Tapi sebenarnya itu meremehkan yang diajak bicara, merasa dirinya suci. Ya kan banyak kayak gitu. Terus setan sebenarnya. Setan berjubah agamawan. Betul? Kalau di apa? Di Bible itu kan waspadalah akan munculnya nabi-nabi palsu. Kalau saya bilang waspadalah akan munculnya agamawan-agamawan palsu. Seragamnya, pakaiannya agamawan, sifatnya kayak Fir'aun sombongnya, kayak iblis, meremehkan orang, meremehkan yang di bawah, meledek, menjatuhkan mentalnya, menjilat-jilat yang di atas, bangsat nggak kayak gitu. Hmm. Ya gitu aja ya, aku ya bingung ngomongnya gitu, tadi nggak teratur tuh. Ya soalnya soalnya jengkel. Coba saya bacakan mungkin ada komentar yang untuk ini ya Zeki untuk sekarang dia sudah minta maaf, jadi mending sekarang Anda bikin tenang saja, Beb. Oh, saya bukan Kabeb ya. Zeki Rasela. Ya minta maaf karena ditekan. Nggak minta maaf kok sama Yati Pesek yang dibilang kalau cantik itu jadi kontek ya. Nggak minta maaf sama yang bikin kopi. Dan kelakuan kayak gitu banyak sekali. Saya itu bukan masalahnya bukan masalah tenang atau tidak tenang. Sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, sesuatu yang menindas rakyat kecil, ya itu harus dilawan, harus dihentikan. Nah kebetulan ada momen ini lagi viral. Ya makanya kita, apa itu, kita ambil hikmahnya dengan kita menekankan lagi, mbok jadi tokoh agama itu jangan arogan, jangan sombong, jangan sok suci. Ya, karena yang masuk neraka pertama kali itu bukan orang kafir, bukan setan, bukan iblis. Tapi ulama. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tokoh agamawan yang melacorkan agamanya. Masalahnya itu. Nah, loh. Nah, perkara Miftah itu dipecat atau tidak pecat itu saya nggak mau tahu, nggak ikut-ikutan, nggak ikut petisi, nggak apa. Wong Miftah diangkat jadi menteri aja, bagi saya nggak masalah. Yang saya masalahkan itu perilaku menindas rakyat kecil, wong cilik, orang yang lemah. Itu yang saya persoalkan. Dan kebetulan ini yang melakukan Miftah. Kebetulan Miftah itu menjadi personifikasi kelakuan oknum-oknum agamawan yang suka menghina apa itu masyarakat umum, masyarakat bawah. Dan loh, ya ini kan humor, ini kan Gojek. Ada yang si Fahru Razi itu sih atau ketua PBNU bagian keagamaan itu memang satu gerombolan itu kan pemuja Habib juga. Dia juga sombong juga orangnya itu. Coba perhatikan waktu debat sama Kiai Imad streaming di pada Suka TV itu. Iya kan? Iya, orang-orang songong, orang-orang yang meremehkan orang lain, merasa dirinya udah hebat, pinter, ulama, kiai sundul langit, suci. Gitu. Masalahnya di situ loh, Mas. Bukan gimana-gimana. Udah pada keluar Gus-Gus KW, benar. Mas Ikin, Sotikin ya.
Arjuna ireng Miftah sudah kupecat. Sep 32 Priyatna, badut-badut yang tertawa mirip as. Nah iya, aku itu melihat videonya itu marah benar. Ya video lengkapnya juga saya lihat, tetap aja saya marah. Apa nggak ada humor lain? Dan pada ngangkat semua yang di panggung itu, yang di samping-sampingnya itu, buang saat semua itu. Sampaikan tuh, kalau kenal ada yang sampean kenal, penonton ada yang kenal, di antara yang ketawa ngakak di samping belakangnya Miftah itu. Saya bilang, Gus Patel bilang, kalian buang saat. Sampaikan itu. Bisa-bisanya ketawa gitu loh. Ngakak pula. Kok ngono ku ya kelakuan Kiai? Mentertawakan rakyat kecil kayak gitu ya. Terus saiki Pak Son Haji udah banyak yang simpati, banyak yang bela, kemudian minta maaf, oh tak umrohkan, oh tak anu. Hmm. Kenapa Yati Pesek tidak diperlakukan seperti itu? Kenapa yang ngasih kopi tidak diperlakukan seperti itu? Kenapa korban-korban apa pelecehan seksual, korban-korban humor yang menindas yang lain nggak diperlakukan seperti itu? Halo. Nah, kalau Pak Son Haji kan orang kecil itu kan hatinya bersih. Udah kayak orang ada salah kayak apa-apa didoain kayak apa, udah minta maaf ya udah. Lah malah yang nangis si Pak Son Haji kok, bukan si Miftah toh. Ketika Miftah minta maaf itu. Nah, itu loh rakyat kecil seperti Pak Son Haji itu hatinya bersih, penuh kasih sayang, gampang menangis, gampang terharu. Iya. Nah, orang yang hatinya bersih kan dekat dengan Tuhan. Bukan orang yang hobinya umroh, terus selfie, terus pasang status. Alhamdulillah di depan Ka'bah, subhanallah, masya Allah, telek mencret. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu kan orang-orang yang hatinya bersih, yang penuh dengan kasih sayang. Makanya saya takut dengan rakyat kecil. Kata Nabi itu, orang-orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang yang berpangkat yang kaya. Ketika Abu Sofyan ditanya oleh Raja Rom, Abu Sofyan itu temanmu, saudaramu namanya Muhammad itu yang aku Nabi. Yang mengikuti Muhammad itu kebanyakannya para pembesar atau rakyat jelata. Abu Sofyan menjawab, rakyat jelata. Kaisar Romawi mengatakan, memang benar, semua nabi yang benar, semua nabi yang benar-benar nabi, benar-benar rasul itu pengikutnya mayoritas adalah kaum budak, rakyat jelata. Gitu. Jadi kalau soal jabatan politik, soal si Miftah itu mau diundang, mau tidak diundang itu enggak urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah ada perilaku menghina rakyat kecil. Dan ini adalah fenomena gunung es yang banyak dan sering terjadi. Dilakukan oleh oknum-oknum agamawan, baik yang halus maupun yang lembut, yang suka meremehkan orang lain, merasa dirinya suci. Nah itu concern saya di situ. Lu podo wae kita di hadapan Tuhan yang nggak tahu mana yang lebih dinilai Tuhan lebih takwa kepada Tuhan. Sok-sokan. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa komentar ya tentang Gus Miftah dari Gus Puat, saudara sekalian. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Puat ya. Yang pertama yaitu jangan ditanya. Jadi siapa teman orang itu? Jadi cukup jangan ditanya siapalah orang itu. Cukup ditanya, cukup lihat saja siapa temannya. Jadi kalau kita lihat dari kronologi atau profil dari Gus Miftah ini, ketika kita melihat siapa teman dia, siapa teman bergaulnya, siapa gurunya, ternyata gurunya adalah para Habib, saudara sekalian, para Habib Lutfi. Ya, jadi Habib Lutfi salah satu guru Gus Miftah ya. Jadi makanya kita tidak heran bagaimana mereka memperlakukan rakyat jelata seperti itu. Apalagi di sana ketika di acara itu, saudara sekalian, terdapat juga Habib Zaidan, ya, seorang bocil Ba'alwi, saudara sekalian, yang ngakak juga. Lalu kemudian ada juga seorang kiai di sebelah kanan Gus Miftah, itu yang paling brutal ngakaknya, saudara sekalian.
kok bisa seorang Gus dan seorang Kiai itu apa ya, bisa kita bilang bercanda dan merendahkan orang lain dan menertawakannya di depan jamaah. Bagaimana sakitnya apabila ketika ayah kita dibergitukan, saudara sekalian. Pasti kita akan marah, siapapun akan marah, saudara sekalian. Ketika harga diri diinjak-injak, maka seekor kucing pun akan berubah menjadi macan, saudara sekalian. Ya, jadi ini seperti kata Gus Puat tadi, persis kelakuannya kayak Belanda dulu, yaitu menindas yang pribumi lalu kemudian menjilat yang lebih atas, saudara sekalian. Ini persis perlakuan daripada klan Balui juga. Balui juga seperti itu, saudara sekalian. Contohnya saja Rizik Sihab ya, ketika ingin membuka pendaftaran di Palestina, seharusnya dia dulu yang daftar ya, sebagai contoh pergi jihad ke Palestina melawan Israel, baru orang-orang lain. Kenapa orang-orang pribumi yang disuruh untuk berdaftar ke sana, saudara sekalian? Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.